عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, kita buka halaman berikutnya. Ya, baris lembaran kedua dari yang pertama kemarin. Lembaran kedua baris dari atas sebelah kiri wa aksaru wa alamati. Ya, lembaran kedua dari atas 4 baris sebelah kiri wa aksaru wa alamati. Buka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aksaru wa alamatihi madbu'atun wa aqbala 'alaiha an-nasu iqbalan shadidan wa ajabiha al-ulama al-arifuna wa ja'aluha bi manzilatil hidayah yukri'una biha bi kathirin min awqati wa qalu anha innaha ja'alatil khulasata wa zubdata kalamil imam hujjat Islam al-Ghazali wa yashtaqi anha ulul muslimin bahia jizatun wa jami'atun wa nafadha biha bi barakati mu'allifiha al-imam al-Haddad radhiyallahu anhu wa kana radhiyallahu anhu qad safara ila al-haramain asy-syarifain wa adad sukaini wa zara jabal Sayyidil Kaunain Sayyidina Muhammadin alaihi wassalatu wassalam wa dzalika bi'am alaf tis'a wa sab'in hijriyah wajtama'a bi ulama al-haramain asy-syarifain alladziina irtabatu bihi wa arafu qadrahu wa ahna alaihi wa lam yazal yad'u nasa ila Allah ta'ala بالحكمة والموئدة الحسنة حتى أبته إلى رحمة الله تعالى وتوفي ليلة الثلاثاء شهر القعدة عام 1132 هجرية ودفن بمقر الزنبان بالتريب رحمه الله رحمة واسعة رضي الله عنه ونفعنا به في علمه بدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wahidil qahhar al-aziz al-ghafari nabil umuri qadir al-aqdari bil nahari bil laili bil jalaili bin nahari tafsiratan wa dhikra dhikr basairi wal absari subhanahu wa ta'ala taqaddasa malikin azimin takabbirin jabbarin karimin azaliyyin daimin abadiyyin hayyin qayyum Allah wa hakama ala khalqihi bil fana'i wal inqidha wal mauti wal bala'i wa tahwili min halin ila halin wal intiqali min darin ila darin tamarrada bil dawami wal baqa'i ala tatwil umur wa tidal absar wa tadil atwar wa shiram al a'mal. Ya, lanjutan minggu lalu tentang biografi tentang pengarang kitab yang bernama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Lanjutan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin terakhir dijelaskan tentang beliau punya karangan sangat banyak. Nasoh ilmiah, ya, sini dikatakan, ya, kitab kita baca, ya, Sabil Itikad,
Nah, karangan banyak. Kemudian sini tulisin wa aksaru mu'allafatihi madbu'atun. Dan kebanyakan karangan beliau sudah dicetak. Mana dicetak? Awal mulanya makhtutot maksud tulisan tangan. Tulisan tangan, kemudian ya ya biasanya kalau ulama karang kitab awal mulanya tulisan tangan, enggak sekarang. Kalau sekarang karang kitab langsung diketik. Ya diketik. Nah, zaman dulu tulisan tangan. Ya, beliau menyampaikan, kemudian ada muridnya, anaknya nulis. Nah, ini namanya tulis tangan makhtutot. Kalau bahasa kita manuskrip. Masih apa? Masih tulisan tangan. Nah, ini biasanya kalangan ulama yang masih tulisan tangan ini turunannya, anak cucunya biasanya ya dapat bantuan dari orang kaya. Bantuan orang kaya ya untuk biaya percetakannya. Bagaimana banyak terjadi ya orang-orang kaya yang membiayai ya cetak kitab. Awal mulanya yang punya sama keluarganya. Kenapa? Karena sudah tangan punya keluarga yang baca keluarga. Tapi kan pengen orang lain mengetahui juga. Pengen orang lain tahu punya juga. Nah, ini bagaimana nih? Ya, akhirnya orang kaya. Ya, ada orang kaya tersebut dia menawarkan diri. Ada karena enggak diberikan mencetak. Banyak di antaranya apa? Dulu ada Salih Nabahan ya di Surabaya, kemudian ya ada lagi Muhammad Abdul Yamani ya orang kaya di Saudi, ini suka mencetak karangan yang masih tulisan tangan, biaya semua. Berapa kitab anggap 10.000 dia bayar semua orang kaya. Nah, ini termasuk apa? Termasuk amal jariah. Amal jariah agar apa? Agar kita tersebut dibaca. Ini yang nuntut ilmu yang ngaji ya dari apa? Dari kitab yang dia baca tersebut kemungkinan sumbangan dari seorang kaya tersebut. Jadi di negara dunia kita dibaca, hasil karya dibaca, artinya apa tuh? Dicetak. Nah, ini alir pahalanya. Nah, alir pahalanya jadi apa? Jadinya dibantu gitu. Nah, ini seperti malam hari ini kitab yang atau fotokopi ini ada nggak? Semua ada orang? Ada semua orang nggak? Ada. Alil khair ada. Nah, berarti pahala berarti ya. Ya, anggap dia nggak ngaji dapat pahala juga. Kalau dia ngaji pahala double. Nyumbang juga, ngaji juga. Yang rugi yang nggak nyumbang nggak ngaji. Paham nggak? Paham ya? Nah, ini yang penting mana? Dinyumbang juga, ngaji juga masya Allah. Ya dapat nggak? Dapat makanya ya masih banyak kita tapi sayangnya ya nggak tahu kok cetakan apa karangan para ulama yang masih manuskrip, masih cetak tangan banyak di negara kafir, di Belanda ada di Jerman. Jadi ini ya orang-orang keluarga yang mencetak atau anak mencetak dapat kabar ada naskah A, naskah B, naskah C itu. Naskahnya di mana? Anggap di Hadramut. Kemudian ada tulisan nggak jelas. Apa maksudnya? Tidak kelihatan atau apa? Hilang karena apa katanya ketuaan. Coba cek naskah yang ada di Turki. Dia ke Turki ya ke museum minta buka di foto. Nah, terus ada lagi naskah yang tempat lain. Ada di Belanda, di Jerman ada. Nah, jadi Nusra di Almania. Ini berdasarkan naskah asli yang ada di Jerman. Nah, kok bisa sampai ke sana sih? Apa dijual kali? Yang maksudnya apa tuh? Benar sejarahnya maksudnya. Barang antik ya, Allah alam, usahanya kalau kafir. Ada di Rusia, di Moskow juga. Jadi mungkin mereka turis ke negara Islam, ke Hadramut mungkin ada kemana-mana. Nah ini antik nih. Nah, mungkin dibeli kali, mungkin bisa jadi nggak? Jadi juga. Ya, nah, jadinya itu disayangkan ya. Maka sini kalau ada karangan ulama, kalau ini kan masih karya enggak. Nah, ini kan terus kitab lama juga. Kalau kitab baru biasanya ada ISBN. Ya, namanya ada ISBN, International Serial Book Number. Nah, ini dunia ada. Nah, ini ada ISBN itu. Ya, ISBN International Serial Book Number.
dia terdaftar. Nah, terdaftar. Kenapa untuk terdaftar? Untungnya kalau kita mau cetak ya kita. Dulu pernah terjadi ya waktu anak pergi ke Singapura, anak ke Singapura ke Masjid Ba'alawi buat Habib Hasan bin Muhammad Al-Atas, ya emang dia banyak suka membaca kitab. Kalau saya butuh buku ya. Kalau penjual membaca WhatsApp apa? Itu WhatsApp. Lama ya, dia membaca ya. Ketua buku nggak ada lagi ya. Akhirnya banyak kitab-kitab yang tulisan tangan. Kemudian dia pesan, dia Muhammad dibilang, ente kalau di Indonesia punya naskah asli tulisan tangan, buru-buru daftarin. Daftar mana Habib? Daftar ke bagian PBB yang ngurus iniannya. Naskah apa tuh? Dunia ISBN, supaya antum dapat ISBN-nya, International Serial Book Number. Kenapa? Karena anda belum lama ya punya kitab tulisan tangan, ya kemudian anda mau cetak supaya dimiliki mu'arbayat, anda mau cetak. Pas anda mau cetak ternyata nggak bisa. Habib, kitab yang antum punya udah dimiliki oleh Israel. Nah, nomor judul ini begini. Kalau Habib mau cetak juga izin ke Israel. Kenapa sih Israel? Jadi udah kemasannya saya nggak bisa cetak karena udah kan naskah sudah dibilang tadi, naskah beredar di mana? Di dunia beredar nggak? Naskah A, naskah B, naskah berada Israel punya. Jadi Israel udah baru daftarin. Jadi kita cetak. Dengan dicetak berarti ilmu apa tulisnya nggak menyebar. Tuh mungkin lah itu. Karangan Ajiben udah daftarin. Nanti nama enggak ya? Supaya bisa apa tuh? Jadi banyak tak? Anda bilang Habib bawa ke Indonesia, ya di Indonesia nggak pakai ISBN dicetakin begitu. Kalau negara Anda repot nggak bisa kalau apa mau cetak nggak bisa ada ISBN yang sudah dimiliki oleh saya. Kan bawa ke Indonesia Anda cetakin. Di Indonesia kan bisa nggak? Bisa cetakan. Nah kalau di Singapura ketat. Gak berani nyetak kecuali takut apa? Takut pencetakan digugat di Mahkamah Internasional karena apa? Udah ngambil istilahnya hak cipta. Nah, padahal hak ciptanya punya orang hak tersebut, jadi diambil Israel. Enggak. Nah, jadi itu kalau ada asli buru-buru daftarin. Kalau di Singapura di Indonesia nggak deh. Ini nggak enak ya. Ini ada. Daftarin ya. Ini yang ada ISBN-nya ada. Ya, tuh ISBN-nya ada tuh. Ya. Ini bukti. Ya, ada. Bagaimana? Nah, terusin. Jadi wa aksaru mu'allafati matbu'atun. Kebanyakan karangannya udah cetak. Jadinya malu cetak udah bisa dimiliki di dunia ya. Wa aqbala 'alaihan nasu iqbalan syadida. Ya, masyarakat dunia ya menanggapi karangan beliau ya menerima dengan memberikan respons positif artinya terima. Ya, diterima oleh orang-orang. Wa ajaba bihal ulamul arifun. Karangan beliau, karangan Abdul Haddad membuat terkagum-kagum ulama dunia. Ulama dunia terkagum-kagum dengan kehebatannya karangan Haddad. Masya Allah, orang begini bingung ulama. Karena ulama mengaku kehebatan, berarti hebat gak? Ya, tukang emas mengakui emas, berarti hebat gak? Karena emang bidangnya ulama bilang Abdul Haddad hebat, emang bidangnya. Paham gak? Karena tukang emas ada emas nih, ya bawa ke bukan tukang emas, ini emas bagus emas jelek, ada emas jelek, yang ngomong tukang sayur, bidangnya bukan, bidang bakal ditolak. Nah ini kalau ulama dunia udah bilang hebat, berarti gak ada lagi ilmunya beliau karangannya Masya Allah, ya itu ulama dunia ya. Terusin, waja'aluha biman tidak. Mereka para ulama dunia tersebut menjadikan karangan Abdul Haddad sebagai makanan pokok, tidak makan pokok. Artinya ada yang baca pagi hari, ada yang baca siang, ada yang baca sore. Umumnya kalau di Hadramut baca sore di waktu roha. Roha pengajian habis asar menjelang maghrib sampai roha dibaca, ya. Nah. Jadi udah diulang-ulang, mungkin bayang apa, tapi diulang-ulang apa, nggak bosan-bosan. Karangannya Masya Allah ya. Wa yuqri'una biha fi kasbil muda min al-awqati, dan mereka para ulama yang membaca kitab karangan beliau, karangan Abdul Haddad ya di kebanyakan waktu ya. Wa qalu anha, dan mereka berpendapat, mereka mengatakan tentang karangan Abdul Haddad, innaha jama'atil khulasata wa zubtata min kalbi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Karena Abdul Haddad ya karangan yang merupakan zubdah ya, intisari keringkasan daripada karangan ya Ihya'nya Imam Ghazali.
Imam Ghazali terkenal punya kitab Ihya. Ini istilahnya disingkat, ya, diringkas, ya, semua karangan beliau, ya, sebagai ringkasan dari kitab Imam Ghazali. Menurut kitab besar dari Imam Ghazali, jadi Habib al-Haddad karangannya sebagai ringkasan daripada Imam Ghazali. Yang enggak mampu baca kitab Minhaj, baca saja karangan Imam Habib al-Haddad. Karena intisari atau ringkasan daripada kitab Ihya, ya. Wala yastagni anha kullu muslimin. Tiap orang masih butuh. Mana yastagni enggak jadikan dia cukup, enggak, tetap membutuhkannya. Fahya wajizatun wa jami'atun. Itu karangannya yang ringkas dan padat. Bahasa kita wajizah, wajahnya ringkas dan padat. Wa ana biha bi bakati ma'al Haddad. Allah Ta'ala memberi manfaat dengan keberkahan pengarangnya Imam al-Haddad. Bagaimana minggu lalu beliau dikasih keberkahan dalam karangannya, dalam wiridnya, dan muridnya juga. Jadi semuanya beri keberkahan. Karena ulama macam-macam. Ada yang karangannya diberi keberkahan cuma di karangan saja, ada seperti Imam Nawawi, ya, kita Minhaj, ya. Kemudian ada orang yang diberi keberkahan sama wiridnya aja, seperti Syekh Umar bin Abdul Atos, muridnya Imam Syadzili dan lainnya. Tapi ada orang yang muridnya ada keberkahan atau hebat. Nah, Habib al-Haddad tiga-tiganya diborong oleh beliau. Ya, Allah kasih keberkahan di karangannya, Allah kasih keberkahan di muridnya, Allah kasih keberkahan di wiridnya. Kita baca Habib al-Haddad, kita baca Wirid Latif, dan ini menandakan keberkahan yang luar biasa. Sedunia baca, ya. Terusin radhiyallahu anhu. Wa kana anhu qad safara ila al-haramain asy-syarifain wa ada nusukain wa zara jadul sayyidina kaunain sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus salam. Dan beliau Imam Haddad pernah pergi haji, ya, ke Haramain itu, ya, Mekah dan Madinah, pernah pergi haji. Wa ada nusukain, telah melaksanakan dua ibadah haji dan ibadah umroh. Nusukain, ya, dan beliau telah berziarah ke makam kakeknya Sayyidina Muhammad SAW. Jadi beliau, ya, Habib al-Haddad pernah haji. Kemudian kalau haji pasti ada umrohnya. Kalau umroh nggak ada hajinya, ya. Makanya banyak orang yang salah paham, disangka, ya, emang yang buat hukum haji wajib sekali, umroh wajib sekali, seperti itu, wajibannya sekali. Ya, tapi ada orang, ya, yang tanya, itu udah pergi haji, udah, alhamdulillah, umroh belum ada, Pak Ustaz. Umroh belum ada. Emang itu waktu haji nggak ada umrohnya? Ada, ya udah cukup. Ya, bukan pergi umrohnya. Kalau dia pergi haji, kan berarti ada umroh nggak? Ada yang tamatu, ada yang dari ifrad, ada kala haji dulu, baru haji, umroh baru haji, atau sebaliknya. Orang kalau pergi haji pasti ada umrohnya. Kecuali dia pergi umroh, udah pergi umroh bulan biasa. Nah, umroh yang ada di musim haji jadi ibadah umroh sunnah. Ya, kayak opai ini. Opai. Dia wahyu dia. Apa nama opai? Wahyu. Apa wahyu opai? Wahyu aja. Nah, dia tersebut pernah umroh katanya. Pernah umroh 2 tahun lalu, Pak, pas sebelum Covid itu. Nah, kan beliau sekarang haji. Hajinya haji wajib, umrohnya sunnah. Karena udah pergi. Ada kalinya orang umroh dulu baru haji, ada kalinya haji dulu. Maksudnya dia enggak musim haji, dia berangkat umroh. Umroh yang ada ibadah haji sunnah. Ada orang yang haji dulu baru umroh, ada enggak? Nah, biasanya orang kalau satu paket ada haji dan umroh. Tapi ada orang-orang yang pergi haji dan enggak umroh, ada. Seperti orang-orang di negara Teluk, orang Kuwait, Abu Dhabi, orang Bahrain, orang Qatar. Mereka kalau pergi haji dari rumahnya jam tanggal 8 Zulhijjah atau tanggal 9. Tanggal 8. Hukum jam 12 siang diberangkatnya di rumah pagi atau semalamnya naik mobil. Enggak. Jadi tanggal 9 hukum. 10 Jumroh Aqabah. Ya, malam 11 nginep di Mina, malam 2 nginep di Mina. Kemudian dia ke Makkah, dia pulang. 4 hari kan pulang. Jadi haji doang enggak umrah. Haji doang enggak umrah, emang 4 hari cukup, Pak. Cukup. Anda kalau pergi haji kadang 10 hari pulang. Cukup. Ya, maksudnya emang kita ngajar, jadinya nggak ada waktu lagi, nggak seperti 40 hari kelamaan, 40 hari. Iya, ya, dan orang-orang
dia nungguin. Karena pergi haji ya, makanya pernah pergi haji nggak berjamaah sekalian di pengajian libur ya. Satu Senin, satu apa tuh? Satu Kamis. Mana haji kok udah kelar ya? Udah. Haji kan cepet. Tanggal 9 wukuf, 10 Jumrah Aqabah, malam 11 di Mina, malam 12 Mina. Anggap sekarang mau keluar cuma nafar awal, cuma 2 malam di Mina. Kemudian apa tuh? Kelarin, kemudian umroh. Udah, 5 hari kelar haji. Kelar. Enak gak begitu? Enak apa malam mau cepet? Hah? Ya, kalau mau cepet ya bisa. Ada orang-orang yang cepet ya. Nah, kalau mau 40 hari silakan. Umumnya jemaah haji yang biasa 40 hari. 40 hari ya. Nah, terusin. Wazanu jadahu Sayyidul Kaunain, dan beliau ya menjadi kakeknya ya Nabi Muhammad SAW. Dari ziarah. Sini ijtam al-far'u wal usul. Ini lazrutum bima rajatum apa bilang rojak Nabi kulli khairin ijtam al-far'u wal usul. Bertemu farad dan usul. Bertemu antara cucu dengan kakek. Nah, jadi kalau ziarah pertemuan antara apa tuh? Farad cabang cucu dengan kakeknya. Wa dzalika bi'am alaf sab'a wa sab'in. Nah, itu beliau pergi hajinya pada tahun 1079 Hijriah. 1079 Hijriah kira-kira pada 1425, 350 tahun lalu pergi hajinya. Oh, oke, banyak apa? Nggak tahu dia kapan. Nggak pakai travel yang dulu, bang ya. Nah, tahun 1079 Hijriah, sekarang 1445 ya. Wajita ma'a bi ulama haramain syarifain. Beliau waktu pergi haji ya bertemu dengan para ulama yang ada di Mekah di Madinah. Ya, bertemu ya jadinya ada kali yang beliau sebut ya berkunjung atau emang para ulama-ulama tahu kedatangannya. Ya, kedatangannya. Karena ini contohnya siapa? Abu Umar bin Hafid ya anggap awal mulai datang ke Indonesia, datang. Orang ulama Jakarta, ulama Jakarta udah tahu kedatangan beliau. Tapi beliau nanya, sini siapa ulamanya, siapa tokohnya gitu. Nah, beliau minta anterin, diantar ke Walid, ke Habib Rahman, waktu ya ketemu, mana lagi apa? Ke Habib Abdul Syami, Habib Batu Ceper, dia kena apa datang. Dan akhirnya mendatangi, tapi mereka beliau tersebut datang. Ya, sudah ada, ya di Mekah di Madinah siapa ulamanya datang. Nah, ada lagi di tempat bulan kumpul para ulama. Paham ya? Jadi apa? Adakahnya dia sebut pengen ambil ilmu dari orang lain atau ulama pengen ilmu dari beliau juga. Ya. Alladzina iktabatu bihi. Yang mana para ulama yang ada di kota Mekah dan Madinah sudah ya isinya iri akan kehebatan akan kedudukan beliau. Wa arabu badru. Mereka para ulama yang ada di Mekah dan Madinah sudah tahu kehebatan derajatnya ilmunya Habib al-Haddad. Ya, wa ahdam alaih, mereka banyak memuji beliau. Karena kehebatan karangannya, sosoknya, ya sekarang orang yang datang ambil kesempatan. Ya, jadinya sebelum beliau pergi haji, orang ulama-ulama yang ada di kota Makkah Madinah cuma dengan namanya doang. Nama dia nggak ada nama. Ya mungkin ada orang Hadramut, ya balik ke Makkah, ketemu Habib al-Haddad orang besar, itu dari cerita doang. Nah, sekarang orang datang, ayo kita berkunjung. Gimana? Kita berkunjung. Jadi enak, kita nggak kehaduman jauh-jauh. Lagi ada di kota Mekah nih, lagi di kota Madinah, ayo kita berkunjung. Begitu. Nah, sama. Nah, kita demikian juga. Kita nih, kalau ada orang-orang alim datang, lama datang, kita usahain datang. Lagi di mana? Sana. Lagi di mana? Sana. Lagi kita datang gitu. Paham nggak? Jadi jangan mengharapkan beliau ke rumah kita, kagak bakalan. Ada nggak atau biar Habib Umar bin Hafid belum ada apa? Ya, iya gitu. Dia musuhnya kita yang datengin maka kita yang datengin jangan dengan harapin. Paham nggak? Nah, ya. Jadi di mana datang? Nah, supaya apa? Supaya kita dapat nazarahnya, ya datang ke majlis beliau. Jadi nanti kenang-kenangan. Ya, kita cerita amanah kita ayah pernah hadir majlisnya Habib Umar, Habib Zain Muslim di mana di sini. Nah, cerita. Jadi nanti kalau anak cucu kita nanya, kakek pernah kenal aku kan enggak? Namanya doang kok kenal. Terus kan kakek sering ke Indonesia, cucu nanya nih.
Jadi Nisa, kayak pernah hadir gak? Belum hadir, ya maka dia ngapain? Repot. Jadi nggak ada cerita, tapi kalau dia pernah cerita, alhamdulillah kakek pernah hadir, iya pernah hadir, saya gitu. Nah, ya berarti kita semangat ya. Agar kita lagi repot, cari waktu hari Minggu, hari Kuitang, ke Kuitang, sini tidak berangkat. Yang penting biar sekali kita kumpul sama orang ulama-ulama, ya. Terus kita balik. Walam yadal yakun nasa ila Allah Ta'ala. Terus beliau ya beliau terus menerus ya dakwah ngajak orang-orang menuju Allah Ta'ala bil hikmati wal qiyatul hasanah. Dakwahnya dengan penuh hikmah dan mau'izah hasanah dengan memberi nasihat yang sangat baik. Jadi uslubnya, thariqahnya dakwahnya para salaf adalah dengan hikmah dan mau'izah hasanah ya. Hatta wafatu ila rahmatillahi ta'ala, sampai beliau meninggal dunia. Sampai beliau meninggal dunia. Kapan beliau meninggal dunia? Waktu via letter Selasa Sabah Dzulqa'dah am alaf wa mi'ah ini wasalasi. Beliau meninggal dunia pada malam Selasa. Nah, malam Selasa seperti malam ini. Ya, malam Selasa tanggal 7 Dzulqa'dah ya tahun 1132 Hijriah. Jadi kalau seandainya hallnya udah hampir 300 tahun lebih. Sekarang 1445. Sekarang 45 dikurangi 32 berapa? 45 kurangi 32 berapa? 13 ya? Ya. Jadi 313 tahun beliau meninggal dunia. Alhamdulillah ya. Ada ya mungkin 8 tahun 10 tahun ya. Anda lakukan hal agak berhadap. Kaipun ya sederhana enggak seperti maulid ya. Tapi alhamdulillah udah 8 tahun kalau salah. 8 tahun 9 tahun lupa tuh. Ayo, yang ngaji ingat enggak? Jangan itu belum tobat itu. Belum tahu. Belum bisa itu belum tahu. Kira-kira berapa tahun? Ya pokoknya ada atau 8 tahun kita bikin udah. Alhamdulillah. Ya. Untuk apa? Itisol ya, mengenang beliau ya. Terusin. Wadubina bima kuburan Zambal. Beliau dimakamkan di kuburan Zambal. Jadi di Hadramut di Zambal, kuburan di Hadramut kuburan dua, ada Zambal, ada Furet. Nah ini Zambal ya diwakafkan untuk para habaib, Furet untuk masyayikh. Ya jadinya dekat antara Zambal sama Furet. Ya itu ada banyak daripada masyayikh orang alim dari keluarga Al-Khatib, dari keluarga Bafawdah, dari keluarga Bahabi banyak, ulama-ulama banyak ya. Nah, ini kuburan Zambal lebih dari 10.000 para aulia. Banyak insyaallah niatin biar nanti bisa ke Zambal. Amin. Ya, ke Zambal biar para aulia di sana ya. Rahmatullah rahmatan wasiatan menolatan rahmatullah dengan rahmat yang sangat luas. Wa anhu wa nafa'ana bi jarin wa amin ya rabbal alamin. Belum bisa kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau hadat mulai karangan dengan bismillah. Kenapa beliau dengan bismillah? Ikutin Quran. Semua surah di Quran ada bismillah kecuali surat At-Taubah. Ente baca Fatihah ada bismillahnya. Kemudian Fatihah kelar mau apa saya kurus mau apa Al-Amin Al-Baqarah ada bismillahnya. Semua surah di Al-Quran dimulai bismillah kecuali surat Taubah. Surat Taubah ada bismillahnya. Bagaimana hukumnya? Ya jangan baca bismillah. Ikutin begitu aja. Nah, paham ya? Jadi yo mulai dengan karena apa sesuatu ya yang dimulai tanpa bismillah tidak ada keberkahannya. Nah, bismillah hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram. Hukum bismillah. Wajib di mana? Wajib ketika membaca Fatihah dalam salat. Mau salat wajib sunnah karena di madzhab Imam Syafi'i bismillah adalah apa? Surah ayat daripada Quran, ayat daripada Fatihah. Jadi wajib baca. Ya, di madzhab lain kita ngomongin kita madzhab Imam Syafi'i baca bismillah wajib. Antum jangan tertipu sama Imam Saudi karena mereka bismillah baca tapi baca sir. Kira di kalangan ulama ada yang baca jahar, kalau salat jahar ada yang baca sir. Kita nggak ngomongin salat zuhur, kita ngomongin jahar. Maghrib, isya, subuh. Nah, kalau ente dengar masih ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang nggak tahu ikut-ikutan. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca bismillahnya. Ada yang begitu? Ada.
Jadi nggak bismillah, Saudi nggak bismillah. Emang patokan Saudi nggak patokan? Ya, Saudi baca, lu nggak dengar, datang terlambat. Kedengeran nggak? Kalau yang saya langsung dengar apa? Dengeran. Yang di apa yang Al-Jazeera yang parabola kedengeran nggak? Kedengeran. Jadi Jumin itu nggak punya parabola nggak tahu deh. Jadi apa tuh? Dia kedengeran. Allahu Akbar. Dibaca tapi nggak jahar, baca sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang nggak tahu langsung aja. Karena bagaimana kalau orang nggak bismillah? Kalau baca Bismillah Imam Syafi'i sah aja, ada baca yang lain nggak dibaca. Kita baca Imam Syafi'i Bismillah wajib. Nah, kemudian Bismillah menjadi sunnah. Tadi Bismillah wajib dalam Fatihah. Kemudian Bismillah wajib ya, Bismillah menjadi sunnah. Kapan Bismillah sunnah? Pada sesuatu yang sunahkan. Seperti mau makan Bismillah, minum Bismillah, apalagi? Kerja. Hah? Kerja. Mau keluar rumah apa? Kerja. Untuk mau keluar rumah gitu. Iya, kerja. Kalau dagang enggak gede dagang di rumah aja. Ini Bismillah. Baca. Ya, ada sesuai sunahkan. Tadi mau makan, mau minum, mau tidur, baca Bismillah enggak? Nah, termasuk ente mau ML hari ini. Bismillah. Bismillah. Yang buru-buru tabrak-tabrak aja. Ketawa Renal. Bang udah minum jamu kumis, mentabrak aja. Jangan ya, Bismillah dulu. Ya, kenapa? Minta kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, istri baca, suami lupa, cukup. Dua-dua baca, bagus benar. Paham nggak? Jangan repot, dua-dua nggak baca. Kata Habib Muhammad Al-Handal, orang yang mau jima nggak baca Bismillah, ya, setan ikut campur dalam jima. Pantesan punya keberatan, ada orang tiga. Enggak, bukan berat berapa? Apa biasa cuma 70 kilo, sekarang kok 100 kilo? Nasi kepala itu. Paham nggak? Paham nggak? Nah jadi isyarik bin jemaah ikut campur dalam jemaah. Hati ente. Min, Bismillah. Itu apa lagi? Ya, tadi apa? Sunnah ya. Tadi sunahkan membaca Bismillah, Bismillah, masuk ke Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillah menjadi makruh pada hal-hal yang makruh. Yang agama makruhkan jangan baca Bismillah. Yang agama makruhin jangan Bismillah. Banyak nggak yang makruhin? Banyak. Nah, kemudian Bismillah menjadi haram pada sesuatu yang diharamkan. Mau nyolong baca Bismillah. Mau nyolong Bismillahirrahmanirrahim. Nyolong baca Bismillah. Nyolong baca haram nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mau nggak? Jangan. Ya, mau berzina baca Bismillah. Kuat. Jadi Bismillah haram. Kenapa? Karena perbuatannya haram. Paham ya? Ya. Nah, ini Bismillah kekuatan tinggi, tapi bagi yang yakin seperti Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia waktu ditangkap semua orang kafir karena orang kafir aman. Ya, dibilang ya Zaid, kalau sana agama yang diwak Muhammad betul, ya tolong minum air racun ini. Ini racun. Di zaman Quraisy racun ada sum yom, sum usbu, sum syahar, sum sana. Ada racun 1 hari mati diminum, ada racun seminggu mati, sebulan mati, setahun mati. Jadi tergantung apa tuh? Ya, obatnya nggak tahu gimana, mungkin racikannya. Iya, racikannya mungkin ditambahin, wallahu alam. Ini dibikin racun yang sejam mati. Berarti ditambahin kali, berapa gram atau tambahin yang langsung ke pojor langsung mati. Ya, kalau seandainya agama yang dibawa oleh Muhammad itu, tolong minum air tersebut, minum racun. Ya, kita janji sahabat, keyakinan tinggi. Itu kalau itu mati jangan nanti. Ya, ada minum. Waktu minum lah, Bismillahirrahmanirrahim. Minum, ditungguin kok udah dikit lagi jamnya tuh. Kan bisa apa tuh? Kelompok-kelompok. Usah mulai kelompok-kelompok enggak. Jam lewat jamnya enggak maju gitu. Baca Bismillah bang. Baca Bismillah dong. Itu racun Bismillah bang. 1000 mati juga. Keyakinan beda enggak? Beda keyakinan. Keyakinan beda gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang itu kurang. Nah, paham ya? Nah, dari sini ya hal tersebut gimana? Hal tersebut ya emang Bismillah ada kekuatan yang sangat dahsyat. Ya. Yang punya toko tulis Bismillah yang banyak. Mulai dari wafat 21 kali punya toko nih. Ada yang dagang nggak? Itu tukang gereja punya itu. Paham nggak ya? Yang ketawa atau diketawa ya. Yang punya toko Bismillahirrahmanirrahim itu sudah. Ini ada kelebihan. Gojek juga ya? Gojek Bismillah ya? Gojek. Bismillah dari mana? Bismillah dia tampol. Di mana ke Speedometer. Pokoknya ada kelebihan Bismillah ya. Nah, kemudian wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Kalau kita artikan tidak ada daya upaya kecuali daripada Allah Taala. Itu arti pendeknya, tapi arti luasnya tidak ada daya upaya untuk melakukan taat. Tidak ada daya upaya untuk menghindari maksiat kecuali Allah Taala. Kita bisa taat, pertolongan Allah Taala. Kita bisa hindari maksiat, Allah Taala, pertolongan Allah Taala. Paham nggak? Kita kan bisa ngaji nih, Allah Taala tolong. Allah kasih taufik, kalau kasih taufik sama Allah Taala, dia beratkan antumnya langkah. Berarti tadi ada yang kesini, bininya udah masak apa? Gorengin pisang goreng. Goyang, bang, pisang goreng bang, mau ngaji dulu. Pisang goreng dingin bang, goyang. Pisang goreng ngaji, pisang goreng ngaji gitu. Paham nggak? Ya, ada pisang goreng. Dikasih kopi belum dingin lah, pasti kacem nggak ngaji. Paham ya? Nah, jadi ada ini kan Allah telah punya taufik, Allah telah punya pertolongan, jadi bisa dengan kita punya langkah bisa hadir majlis di ta'limah. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, ini perkataan malaikat. Ya Allah, Maha Suci Kau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali yang Kau ajarkan buat kami ya Allah. Jadi merendahnya adat bahwa beliau tersebut tidak punya ilmu kecuali yang Allah ajarin. Kita terbatas, semua terbatas. Bisa begini karena apa? Allah Taala yang ngasih. Kita pintar, Allah Taala yang ngasih. Kita pintar, Allah Taala yang tolong kita paham. Dulu kita nggak ngerti apa-apaan. Ya paham ya? Ini isya ya? Masuk. Ya. Anda bukan ngamal, Anda sih kosong nggak ada acara. Kesian yang lapar nih. Lapar ya. Udah kita berhenti Bismillah deh. Bismillah. Allah alam.